Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di sini saya sudah ada kontaktor dan beberapa aksesoris kontaktor. Yang mana di sini ada TOR atau thermal overload relay. Dan lalu di sini ada auxiliary kontak atau kontak bantu tambahan untuk kontaktor. Di sini mereknya sama semua, yaitu merek Schneider. Jadi kalau dengan merek yang sama bisa dihubungkan dengan baik dan pas. Jadi memang sudah satu paket karena ini adalah aksesorisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu fungsi dari setiap masing-masing sistem kontrol yang ada di sini. Jadi ini semua termasuk sistem kontrol perangkat kendali dasar dari sebuah perangkat elektronik ya, atau perangkat listrik yang ada di industri. Nah, di sini fungsi dari kontaktor yaitu adalah fungsinya hampir sama dengan saklar, yaitu memutus atau menghubungkan suatu suplai dari input ke outputnya. Jadi di sini untuk memutus atau menghubungkannya menggunakan coil yang yaitu ada di A1 dan A2. Jadi untuk menghubungkannya dengan menggunakan sumber tegangan yang sesuai dengan nameplate dari kontaktornya, di sini saya kontaktornya menggunakan suplai coilnya yaitu 220 volt. Jadi jika A1 A2 dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, maka kontaktor akan aktif, akan bekerja. Ciri-ciri kontaktor bekerja yaitu mekanis yang ada di kontaktor di sini akan tertarik ke bawah, ke dalam. Berarti menandakan kontaktor ini ada tegangannya di A1 A2. Nah, bedanya dengan saklar yaitu dia memiliki 3 input dan 3 output. Lalu ada istilahnya coil, yaitu untuk menyalurkan tegangan yang nantinya akan menarik magnetis dari kontaktornya sehingga akan terhubung. Lalu di sini juga ada tersedia kontak bantu yaitu NO dan NC, yang biasanya NO-nya digunakan untuk self holdingnya atau interlocknya untuk menahan kontaktornya agar terus on. Lalu di sini ada kontak NC yang biasanya digunakan untuk indikator off dari kontaktornya. Nah, ini juga bisa dibuka, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya. Nah, jika ditarik ke bawah, otomatis input dan outputnya terhubung. Kalau kita lepas begini, maka akan memutuskan sumber daya listriknya. Oke, biasanya kontaktor ini digunakan pada beban motor 3 fase atau beban yang menghubungkan sumber supply 3 fase ya. Lalu di sini ada thermal overload relay yang fungsinya untuk pengaman dari kontaktor utama atau pengaman dari beban listrik yang ada di kontaktor utama. Prinsip dari thermal overload relay ini, jika ada beban berlebih yang tidak sesuai dengan settingannya, di sini sudah ada settingannya berapa arus yang maksimumnya yang harus terpakai. Di sini range-nya antara 2,5 sampai 4 ampere. Jadi kalau misalkan range dari bebannya mencapai 2,5, di sini saya setting 2,5. Jika mencapai 2,5, otomatis akan memutus kontak NC di sini yang nantinya akan meng-off-kan kontaktornya. Seperti itu. Jadi jika misalkan dipasang di beban berupa motor listrik 3 pas, otomatis motornya akan mati karena adanya beban berlebih pada motor. Entah itu dari segi mekanisnya atau sumber pas, yang sumber 3 pasnya yang satu terbuka, jadi yang masuknya 2 pas, otomatis mengakibatkan arus berlebih pada motornya. Jika dibiarkan terus menerus, jika tidak ada thermal overload relay, otomatis akan merusak motornya. Motornya bisa terbakar atau bisa merusak rangkaian listrik lainnya. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada beberapa fungsi. Di sini ada reset yang gunanya jika misalkan bebannya sudah mencapai 2,5, otomatis kan dia akan trip. Ya, di sini dia akan trip, kontaknya NONC ini akan berubah. Yang awalnya jadi
yang awalnya dari NC menjadi NO, yang dari NO menjadi NC. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengecek apakah fungsinya berjalan dengan normal. Ini untuk menstop manual. Nah, ini untuk resetnya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi trip, jika ingin mengembalikan semula lagi, kita tinggal tekan reset. Jadi prinsipnya hampir sama seperti MCB. Kita kencangkan bautnya dulu agar lebih mudah dipahami. Kita ukur dengan menggunakan AVO. Kita ukur dengan menggunakan ohm ya, resistansi. Nah, jika dalam keadaan normal dia akan terhubung, atau bisa juga menggunakan buzzer ya. Nah, jika dalam keadaan normal dia akan terhubung karena dia NC, ini NO. Nah, fungsi kontak NO ini dia digunakan sebagai indikator bahwa thermal overload relay-nya trip. Jadi misalkan nanti thermal overload relay-nya trip, otomatis kontak NO-nya ini menyambung lalu akan menyalakan indikator on. Sekarang kita akan coba fitur yang ada di thermal overload relay, yaitu fitur tes ini, jadi untuk mengecek apakah sudah sesuai. Nah, kita tinggal geser ke sini ya. Untuk tes, ini ada gambarnya, kita geser ke arah kanan. Lalu di sini ada gambarnya T. Nah, ini ada gambarnya T. Nah, jika kalau kita reset, nah akan tergeser kembali. Dia berarti kondisinya on, berfungsi. Nah, kalau trip kita geser kanan. Nah, artinya tes gitu, untuk mengecek apakah kontaknya berfungsi dengan baik. Nah, kita ukur kontak NC yang awalnya tadi terhubung. Nah, sekarang menjadi tidak terhubung. Lalu kontak NO menjadi terhubung, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada auxiliary kontak tipe LADN22. Kalau yang thermal overload relay-nya tipe LRD08. Jadi tergantung ampernya ya. Ada banyak tipenya. Kalau misalkan LRD 06, kalau nggak salah itu 1 sampai 1,6 ampere. Jadi misalkan tergantung ampernya dan nanti tipenya juga mengikuti. Nah, ini misalkan kita membutuhkan banyak kontak di suatu kontaktor, maka kita bisa menggunakan auxiliary kontak yang merek Schneider, jadi pas dengan kontaktornya. Nah, di sini tersedia 2 kontak NO dan 2 kontak NC. Cara kerjanya nanti saat kontaktornya bekerja, otomatis di sini ikut narik. Nah, ini kan terhubung dengan kontaktor, nanti dia akan narik seperti ini lalu akan menghubungkan kontak NO-nya. Kalau NC-nya otomatis akan memutuskan kontak NC-nya. Seperti itu. Nah, cara merangkainya, cara menghubungkan dengan kontaktornya seperti ini. Ini ditaruh di atas di sini, lalu kita tarik ke bawah hingga bunyi celek. Nah, seperti itu. Nah, jika kita tekan, otomatis dia akan ikut menekan kontaktor yang ada di bawahnya. Nah, sedangkan untuk thermal overload relay kita pasang di outputnya. Nah, ini ada pengaitnya di sini. Nah, nanti akan terpasang pengaitnya di sini. Jadi jangan sampai kebalik, masangnya di outputnya kontaktor. Nah, dapat dilihat pasangannya sudah pas karena sesuai dengan mereknya. Nah, jika sudah, kita tinggal kencangkan baut yang ada di kontaktornya. Nah, sudah jadi. Nah, jadi seperti ini untuk pengertian dan fungsi dari kontaktor, thermal overload relay, dan auxiliary kontak yang ada di kontaktor merek Schneider ya.
Jadi kalau misalkan ingin beli harus sama mereknya biar bisa pas seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan, pengertian, dan fungsi dari kontaktor dan aksesoris kontaktor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara wiring kontaktor dengan thermal overload relay biar bisa digunakan sebagai pengaman dari kontaktor utama.